Selamat pagi pemirsa, KPI News kembali lagi menemani Anda bersama saya Ihsan Adiansa dan rekan saya Arif Rahman yang akan menemani Anda selama 10 menit ke depan. Pemirsa, akibat dari erupsi Gunung Merapi membuat sebagian petani gagal panen yang berada di Nagari Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. Berita selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami yang berada di lapangan. Gunung Merapi di Sumatera Barat kembali menunjukkan aktivitasnya. Erupsi Gunung Merapi telah terjadi sejak 3 pekan lalu, menghasilkan kumpulan awan panas disertai dengan abu vulkanik dan mengakibatkan polusi udara pada area sekitar. Di samping itu, abu vulkanik juga menimbulkan kerugian pada petani di sekitar pinggang Gunung Merapi, terutama para petani di Nagari Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. Baiklah teman-teman, kita sudah berada di Batu Palano, yaitu tempat pertanian yang ada di bawah Gunung Kaki Merapi. Dan di sini sudah ada ibu yang merupakan petani yang ada di Nagari Batu Palano. Terima kasih Bu. Sedikit bertanya Bu, menurut Ibu apa sih dampak dari terjadinya erupsi Gunung Merapi ini? Yo, abak oh, itulah kok para bawang ibu lah rusak. Oh, sawi ndak bisa dibawa ke balai itu. Oh, harago lah, kok harago ya mahal, tapi kok si para ibu lah murah. Ya harapan ibu mudah-mudahan gunung cepat pulih, ndak melatui lah. Oh, bisa tani ibu lihat sepo semulo. Abu vulkanik yang tersebar di ladang warga merusak kualitas tanaman. Bahkan ada yang gagal panen. Petani mengeluhkan sayurannya yang telah rusak, tidak laku di pasaran. Hal ini menyebabkan kelangkaan stok sayur di pasar induk Padang Luar. Dari kerugian ini, petani melakukan pengosongan lahan dan mengharapkan pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kerugian tersebut. Saya Fauzi Kurniawan dari Batu Palano, Sungai Pua, KPI TV melaporkan. Baik pemirsa, selanjutnya yakni talkshow pendidikan tentang pengaruh hafalan Al-Quran terhadap prestasi di kampus yang akan disampaikan oleh rekan kami bersama narasumber. Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi dengan saya Azra Naila yang akan membahas topik-topik menarik dan terkini. Nah, saat ini kita akan membahas tentang spiritualitas dalam bidang keakademisan. Nah, tema kita pada hari ini adalah pengaruh hafalan Al-Quran terhadap prestasi mahasiswa di kampus. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah bersama narasumber kita, yaitu Abang Amir Hakim. Selamat datang Bang. Terima kasih udah mau datang nih Bang di talkshow kami. Nah, dalam talkshow kali ini kita akan mengulik lebih dalam tentang bagaimana sih peran hafalan Quran terhadap prestasi yang bisa diraih mahasiswa di dalam kampus. Nah, mungkin langsung saja nih Bang. Gimana sih menurut Abang hubungan antara hafalan Quran dengan prestasi di kampus? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini mengenai hubungan hafalan Al-Quran dengan prestasi di kampus. Ini sangat berkaitan. Kenapa? Karena kita dalam kehidupan itu perlu adanya dekat dengan Allah. Dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 192. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Ingatlah engkau kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Washkuruli, dan bersyukurlah melalui ketaatan. Lalu terakhir wala takfurun, dan janganlah engkau ingkari. Maksud ingkari di sini jangan kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Jadi inti dalam kehidupan itu memang kita memikirkan Allah dimanapun berada. Intinya memang
dalam kehidupan itu kita tidak bisa jauh dari Allah, dan kuncinya itu memang melalui ketakwaan. Takwa itu tidak hanya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tapi memang menghadirkan Allah dalam setiap kegiatan kita. Banyak sebenarnya keutamaan-keutamaan mengenai Al-Quran, sangat banyak. Dan melalui prestasi di kampus contohnya, kita alhamdulillah di UIN Muhammad Yunus Akar memiliki beasiswa bagi orang-orang penghafal Al-Quran. Jadi itu mempengaruhi semangat kita untuk belajar. Kenapa? Karena orang yang dekat dengan Al-Quran itu banyak keutamaan. Contohnya, ketika kita belajar, sebelum kita belajar kita membaca Al-Quran, kita sudah menghadirkan Allah SWT, maka Allah yang akan menuntun kita. Allah akan menuntun kita setiap kegiatan yang kita lakukan. Dan Al-Quran itu nur, cahaya bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Makanya salah satu indikator bertakwa itu bisa dekat dengan Al-Quran. Dan Al-Quran itu bagi orang yang menghafalnya, mempelajarinya, akan meningkatkan tingkat kecerdasannya dari segi otaknya untuk belajar. Mungkin seperti itu yang Anda pahami. Dan juga ada juga kita ketahui Nabi Muhammad SAW mengajarkan para sahabat itu bukan melalui ilmu, bukan melalui jabatan, bukan melalui harta yang harus kita tolak ukur pertama, tapi memang tolak ukur pertama itu melalui ketakwaan yang ditanamkan ke dalam hati-hati para Rasulullah, pada para sahabat. Contohnya, siapa tidak tahu Utsman bin Affan? Utsman bin Affan itu orang yang punya aset. Contohnya orang yang pergi ke Madinah, beliau itu memiliki hotel. Sampai sekarang hotel itu masih dipakai untuk jemaah-jemaah umroh. Jadi pahalanya mengalir dan uangnya itu disimpan di Bank Saudi. Lalu dipakai untuk kebutuhan umat Islam dunia. Berapa mengalirnya pahala beliau itu melalui ketakwaan tadi, dan juga melalui Al-Quran juga bisa disangkutkan. Dan juga Ustaz kita pernah menjelaskan keutamaan orang-orang yang meningkatkan ketakwaan. Kan? Wa may taqillah yaj'al lahu makhraja, surah At-Talaq ayat 65. Surah At-Talaq surat ke-65 ayat terakhir, ayat 2 yang terakhir, awal ayat 3. Wa may taqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, takwa ini bisa melalui Al-Quran tadi atau melalui ibadah-ibadah yang lain, maka Allah carikan jalan keluarnya. Belum dia mengerjakan hal tersebut, dia keluarkan masalahnya. Seperti itu. Ya, benar sih. Berarti karena memang pengaruh Al-Quran dan ketakwaan kita tuh benar-benar berpengaruh, ya kan Bang? Nah, mungkin ada nih dari pengalaman pribadi Abang yang menurut Abang, wah ini benar-benar karena Al-Quran, hal-hal dalam hidup, apalagi khususnya akademis ya Bang ya, jadi meningkat kayak gitu. Mungkin ada nih pengalaman dari Abang, mungkin bisa di-sharing. Ya, mungkin ini salah satu keutamaan Al-Quran yang Anda rasakan. Alhamdulillah Anda pernah dulu kuliah Timur Tengah setahun. Jadi untuk pergi ke sana itu tidak mengandalkan kepintaran kita. Memang di sana kita diuji apakah benar-benar kita akan menuntut ilmu di negerinya para nabi, kan? Jadi memang kalau ada hal-hal yang luar biasa yang mau kita capai, kita harus meningkatkan takwa tadi ya, melalui kemarin Anda coba membaca Al-Quran sebelum tidur, Al-Muluk nggak lepas. Soalnya pernah kejadian Ustaz Yusuf Mansur bercerita pada seorang istri yang suaminya meninggal. Jadi kenapa beliau ini
hidupnya itu mati dalam beriman, dalam ketakwaan. Karena beliau mengamalkan satu surat sebelum tidur, seperti surah Al-Muluk. Al-Muluk sebelum tidur. Nah, jadi beliau tuh keinginan hidupnya semoga dengan surah Al-Muluk ini menjadi bahan untuk ditanya oleh malaikat nantinya. Apa amalan terakhir yang membaca surah Al-Muluk? Keutamaan surah Al-Muluk banyak, dan surat yang lain juga banyak keutamaannya. Pandai-pandai kita memilih keutamaan dari surat tersebut. Jadi seperti itu yang Anda rasakan. Alhamdulillah, karena itu Anda bisa berhenti ke Timur Tengah melalui amalan tadi, amalan sebelum dan juga dengan salawat. Jadi tidak hanya Al-Quran, salawat juga banyak sebenarnya amalan-amalan yang bisa kita terapkan. Yang penting kita istiqomah dengan hal tersebut. Yang Anda rasakan. Bener sih, memang istiqomah itu penting banget kayak gitu loh. Kan dalam hadis-hadis juga disebutkan kan sumastaqim, kemudian istiqomahlah kayak gitu, karena memang yaitu istiqomah itu adalah hal yang berharga Bang untuk kedepannya. Nah, di Al-Quran ini kan semuanya itu Masya Allah isinya dan memang mengandung makna tersendiri. Nah, tapi ya apakah Abang punya nih satu ayat Al-Quran yang benar-benar menjadi motivasi Abang, khususnya dalam akademis atau dalam menuntut ilmu? Mengenai akademik atau pendidikan ya, bisa kita ambil surah Al-Baqarah 282 yang di akhir. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan aku curahkan, aku mudahkan ilmu yang ingin kau dapatkan. Baik itu kepintaran yang sebenarnya dalam kehidupan akademik, mahasiswa-mahasiswa, murid-murid itu ingin yang namanya peningkatan, baik itu peningkatan pemahaman dalam belajar, kepintaran, aktif dalam kuliah, lalu aktif bertanya dan melakukan inovasi-inovasi baru. Itu perlu. Jadi kuncinya di situ, wa may yattaqillah. Siapa yang ingin atau bisa menghadirkan ketakwaan kepada Allah, maka aku berikan ilmu tadi. Ilmu tadi aku berikan kepada seseorang tersebut. Contohnya, pernah mungkin mendengar B.J. Habibie, presiden kita. Beliau itu di Jerman pernah jadi nomor 3 di mahasiswa. Jadi beliau dikalahkan oleh orang non-muslim, 2 orang. Jadi kenapa saya kalah orang-orang itu? Padahal saya muslim, saya belajar, tapi kenapa saya kalah? Jadi dua orang tadi tidak mau mengatakan rahasianya. Jadi dikatakanlah ujung-ujungnya nanti diberitahu juga oleh yang 2 orang tadi, orang Jerman tadi. Coba kalau kita kasih tahu amalan kita, apa yang terjadi oleh B.J. Habibie ini. Jadi diberitahulah kami bangun sepertiga malam, lalu mandi lalu membaca Al-Quran. Pokoknya bersih dulu baru membaca Al-Quran. Setelah itulah muncul aja mudah kami dalam mempelajari ilmu-ilmu yang ada di Jerman. Maka setelah tahu B.J. Habibie ini, astagfirullahaladzim, saya seorang muslim yang tahu tentang Islam, yang tahu tentang Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran tersebut. Maka beliau melakukan amalan untuk berikutnya. Untuk berikutnya beliau melakukan amalan bangun sepertiga malam, mandi, tahajud, lalu baca Al-Quran, sehingga beliau jadi orang nomor 1. Dan juga pernah Anda baca, ada bukunya, Double Einstein itu baca Al-Quran. Double Einstein itu baca Al-Quran. Makanya salah satu kepintaran beliau mungkin dibukakan hijab oleh Allah itu melalui Al-Quran tadi. Kalau istilah Timur Tengah tuh, kalau kita kan tahunya kita malas nih, futur itu kan sedang turun semangatnya dalam baca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran. Kalau di Timur Tengah itu ada bahasanya futuh. Jadi kalau orang dapat futuh itu artinya fataha, buka, terbuka. Jadi kalau sudah dapat futuh, insya Allah
ilmu apapun yang dipelajari dia akan masuk aja ke kepala. Nah, intinya tadi bertakwa kepada Allah. Salah satu kunci ketakwaan itu ya dekati Al-Quran, karena Al-Quran itu rahmatan lil alamin yang diturunkan kepada Allah untuk petunjuk bagi manusia agar mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Maksudnya ada. Bener-bener Masya Allah banget ya pembahasan kita pada kali ini. Dari jawaban Bang Amir bisa kita tangkap bagaimana sih peran Al-Quran yang sangat besar banget terhadap kehidupan kayak gitu. Nggak cuman dalam bidang akademis aja kan Bang, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari memang ketika kita bertakwa kepada Allah dan mengamalkan Al-Quran, benar-benar hidup kita dimudahkan dari banyak hal ya Bang. Nah, mungkin itu aja perbincangan saya dengan narasumber kita. Cukup sekian dari saya. Mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bang. Oke, sekian dari saya. Saya Azra Naila dan rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi. Pemirsa, berita selanjutnya itu datang dari stasiun rel kereta api Padang Panjang sampai saat ini masih terbengkalai. Berita selanjutnya akan disampaikan rekan kami yang berada di lapangan. Padang Panjang, sebuah kota kecil yang berada di tengah-tengah Provinsi Sumatera Barat yang sungguh memikat. Dikenal dengan pasar kulinernya yang ramai, pusat pendidikan agama Islam terbesar, sehingga kota kecil ini bergelar Kota Serambi Mekah. Banyak orang bercerita tentang keindahan, keelokan, dan keunikannya. Namun, tidak dengan tempat yang berada di sudut kota ini. Tempat yang seharusnya bisa menjadi lebih indah, lebih elok, dan memiliki keunikan lebih dari yang lain. Namun, sayangnya tempat ini dibiarkan begitu saja. Dan inilah Stasiun Padang Panjang adalah stasiun kereta api kelas 2 yang terletak di Jalan Sutasyarir, Silayang-Ateh, Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, yang statusnya sekarang nonaktif. Stasiun ini terletak pada ketinggian lebih kurang 700 meter di atas permukaan laut dan termasuk ke dalam Divisi Regional 2 Sumatera Barat. Stasiun kereta api ini merupakan salah satu stasiun sentral yang mulai dibangun pada tahun 1831. Dan beginilah keadaannya sekarang. Stasiun yang memiliki ukuran panjang 53 meter dengan lebar 10 meter ini mulai berhenti beroperasi pada tahun 2003. Semenjak itu, stasiun ini mulai dimakan usia. Cuplikan beberapa puing-puing berikut menunjukkan betapa terlantarnya stasiun ini. Stasiun terbengkalai ini berada di bawah naungan PT KAI Persero. Penjagaan yang tidak jelas menyebabkan pencurian terhadap aset negara. Saat video ini direkam, kami menemukan beberapa penjaga stasiun dan bertanya tentang kejelasan stasiun ini. Tak banyak tanggapan yang mereka berikan. Namun, mereka menjelaskan bahwa untuk keberlangsungan progres stasiun kereta api ini berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Namun, tak sampai kapan. Ini relnya diperbaiki atau diapakan namanya Pak? Oh, yang udah
udah dibongkar dipindahin gitu. Berarti emang ada rencana mau dipindahin semua. Ini enggak. Enggak, yang udah dibongkar. Oh, yang udah dibongkar. Pemirsa, selanjutnya yaitu torso tentang pandangan Islam terhadap poligami yang akan disampaikan oleh rekan kami kepada Azra Naila. Disilakan. Halo pecinta talk show, bertemu lagi dengan saya Azra Naila dalam KPI News. Nah, saat ini kita akan membahas tentang talk show tentang agama yang berkaitan dengan poligami. Nah, dalam Islam sendiri di pemirsa, poligami itu dibolehkan asal kita dapat berlaku adil, kayak gitu. Itu udah dijelaskan juga dalam Quran surat An-Nisa ayat 3. Nah, dalam Islam hukum poligami itu ada batasan-batasan dan syarat-syarat tertentu. Untuk mengulik lebih lanjut tentang pembahasan kita kali ini, saat ini saya sudah bersama narasumber kita, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Rambatan, Bapak Chandra Wesnedi. Selamat datang, Bapak. Baik, selamat datang. Nah, sekarang ini kan terkadang masih sering nih dibahas tentang isu poligami. Nah, Iya. Gimana sih pandangan Islam tentang poligami sendiri? Baik, terima kasih Ananda. Poligami itu secara syariat sah saja begitu. Yang tidak boleh itu kan poliandri. Seorang istri memiliki 2-3 suami. Yang dibolehkan dalam Islam itu sesuai dengan surat An-Nisa ayat 3 tadi itu, ya boleh memiliki istri lebih dari satu dengan ketentuan dan syarat berlaku. Syarat berlakunya itu dalam ketentuan agama, seluruh komponen itu akan memperbaiki diri orang yang melakukan poligami. Dasarnya apa? Ya. Banyak orang yang melakukan poligami dasarnya hanya nafsu, tapi ingat, nafsunya tidak cukup, maka perlu juga di situ benteng agama. Tujuan poligami itu harus didudukkan terlebih dahulu sebelum melakukan poligami. Kalau kita mengatakan poligami itu sah secara hukum dan agama, undang-undang yang berlaku, tapi kita harus tahu juga objek poligaminya siapa. Begitu. Jadi secara agama, sistem poligami yang sudah berlaku di masyarakat diatur oleh pemerintah, kemudian tidak menyalahi aturan agama, seperti itu. Oh ya. Nah, untuk tujuannya sendiri kan dalam Islam ini diperbolehkan Ya. poligami. Ya. Nah, sebenarnya tujuan dibalik dibolehkannya poligami itu apa sih? Baik, dari segi tujuan ya, poligami itu sebetulnya pertama agar tidak terjadinya hubungan di luar nikah. Yang kedua, agar lahirnya generasi-generasi yang banyak. Ya, Nabi kan menganjurkan kepada kita itu agar memiliki umat yang terbaik, yang banyak, di antaranya pernikahan. Ada orang yang memang sanggup untuk melakukan poligami, nikah 1 atau 2 dengan ketentuan mungkin ekonominya bagus, kemudian agamanya matang, karena situ ada prinsip keadilan. Ya. Maka anjuran berpoligami itu pertama adil,
yang kedua dia mampu secara materi, ya, kemudian menjaga agama, ya, tidak hanya dalam bentuk ibadah dalam berumah tangga saja, tapi lebih kepada melindungi. Karena banyak orang yang melakukan poligami itu hari ini adalah orang yang mendiskreditkan wanita lain. Nah, ini yang banyak, sehingga tidak ada prinsip keadilan. Kemudian tujuan berikutnya itu adalah memperbanyak umat yang berkualitas, ya. Orang yang tidak melakukan pernikahan yang sah secara agama ataupun undang-undang, maka proses yang dia lakukan itu tidak baik, hasilnya pun tidak akan baik. Jadi orang yang melakukan pernikahan secara aturan undang-undang yang berlaku, secara agama, dan insya Allah dengan tujuan yang baik, insya Allah akan melahirkan generasi yang baik. Karena memang kualitas seorang manusia itu diawali dari proses yang baik. Orang yang tidak baik tidak akan menuai kebaikan. Tetapi ketika orang yang melalui proses kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan di ujungnya, seperti itu. Ya, menarik banget ya. Nah, tapi kalau kita kulik dari sejarah-sejarah kan, Rasulullah memang berpoligami, Ya. tapi yang dinikahinya itu kan kayak maaf orang tua yang sudah tua renta, atau kayak istri dari sahabat yang wafat di medan perang saat berjihad kayak itu. Kalau saat ini orang-orang yang melakukan poligami, apakah seperti yang dilakukan Rasulullah atau agak berbeda nih? Baik, secara umum persis tidak. Ada kesamaan, iya. Ya, kalau memang kita rujuk kepada zaman Rasulullah, kenapa Rasulullah melakukan poligami? Poligami ini tidak dengan orang-orang yang bertitel tinggi, tapi kadang ada orang yang suaminya meninggal di medan perang, kemudian dia ambil istri untuk dijadikan poligami istri berikutnya, seperti itu. Tapi pada saat ini pelaksanaan poligami itu kadang jauh dari ketentuan yang ada. Secara hukum undang-undang yang berlaku, poligami itu bisa disahkan secara hukum negara harus persetujuan dari istri pertama, atau untuk nikah yang ketiga, istri yang kedua, ya. Dan itu harus melalui sidang. Jadi kalau ada orang yang melakukan poligami tanpa melakukan persidangan di pengadilan, tidak ada izin poligaminya, maka itu tidak disebut dengan poligami dengan aturan undang-undang yang berlaku. Secara syariat, secara agama, banyak orang yang melakukan poligami tanpa melalui proses. Ya, boleh saja melakukan poligami. Kan penyebab poligami itu salah satunya, ya maaf, mungkin istri pertama mandul. Yang kedua ada penyakit, ya kan ada penyakit pada istrinya, maka istrinya memperbolehkan untuk suaminya untuk nikah lagi, ya. Agar apa? Terjaga agamanya, terjaga wibawanya. Yang paling jelas itu adalah seorang suami yang melakukan nikah dengan beberapa orang istri, yang paling utama dia harus menjaga agamanya. Bukan hanya menjaga martabat keluarga dia sendiri gitu kan, tapi juga martabat keluarga istri-istrinya, ya. Jadi maka itu disebut dengan keadilan. Jadi maka dari itu pada hari ini barangkali kondisi saat ini yang banyak terjadi itu poligami terselubung. Kenapa saya sebut poligami terselubung? Banyak para istri-istrinya yang tidak tahu. Nah, contoh dia nikah resmi pertama sah secara hukum dan undang-undang berlaku, tanpa sepengetahuan istri pertama dilakukan nikah lagi di tempat lain dengan status dia bilang duda. Banyak juga yang seperti itu. Ada juga yang bilang duda meninggal gitu kan, dibuat saja surat meninggal seperti itu. Nah, padahal itu tidak dibolehkan. Ya, kalau seperti yang kita katakan di awal, orang yang melalui proses dari awal itu tidak baik, maka ujung dari proses itu pun melahirkan hal-hal yang tidak baik. Nah, itu. Maka sering saya sampaikan, biasakanlah sesuatu yang tidak biasa kalau itu baik, tapi jangan biasakan sesuatu yang biasa kalau itu tidak membuat kebaikan. Seperti itu. Nah, ya benar banget sih, Pak. Nah, tadi ketika kita menyinggung tentang poligami, beberapa kali Bapak menyebutkan tentang keadilan. Ya. Nah, di dalam Quran surat An-Nisa juga kan membahas tentang kayak bagaimana keadilan dalam poligami. Ya. Nah, apa saja sih aspek-aspek yang perlu dipenuhi
dalam melakukan keadilan itu? Baik, satu, agama itu penting. Ya, dia harus adil dalam memberikan pendidikan keagamaan kepada istri-istrinya. Itu paling utama. Ya, kalau dia tidak hanya sayang kepada istri yang muda, kemudian dibawa sholat berjamaah, istri yang tua tidak dibawa sholat berjamaah gitu kan, atau mungkin kena sakit hati dengan istri pertama, istri kedua yang lebih cantik, ya istri pertama aja yang dibawa ke depan gitu kan. Kebutuhan yang paling utama bagi orang yang berpoligami itu adalah agamanya. Yang kedua, masalah ekonomi gitu kan. Ekonomi itu harus sesuai dengan kebutuhan istrinya masing-masing. Contoh, istri pertama itu punya anak 3, istri kedua tidak memiliki anak, apakah sama uang belanjanya? Beda. Kenapa? Karena ada tanggungan di situ. Nah, maka dari itu orang yang mau berpoligami, mbok ya pikir-pikir banget Pikir-pikir mana dulu gitu kan. Jangan hanya mengandalkan nafsu dalam segi libidonya saja tanpa harus melihat aspek-aspek yang lain. Banyak keluhan di masyarakat orang yang melakukan poligami terselubung, ya. Ada salah satu putusan Mahkamah Agung tahun 2021, apakah boleh seorang suami melakukan nikah setelah menceraikan istri pertama, kemudian istri pertama ini belum habis masa iddah? Ini pertanyaan ini. Jadi, kalau tempat terjadi istri pertama dalam keadaan dia ceraikan, tapi masa iddahnya belum habis, dia melakukan nikah dengan wanita lain, itu disebut dengan poligami terselubung. Kenapa? Masih ada hak istri pertama di situ. Kenapa? Belum ada, masih iddahnya belum habis. Makanya seorang laki-laki ketika dia bercerai dengan istri pertama, untuk nikah lagi dengan istri berikutnya harus ditunggu iddahnya dahulu. Nah, ini yang terjadi kebanyakan. Kenapa? Karena memang masih ada hak istri di situ. Maka hak istri itu ditunaikan sampai berapa? Sampai masa iddahnya habis. Nah, kemudian masalah poligami yang kita lihat hari ini itu adalah poligami yang tidak sesuai dengan undang-undang. Tapi banyak orang yang bilang, kita kan secara agama Pak, ijab kabulnya saya nikahkan, aku terima nikahnya. Ya, tetapi ada nggak aspek kejujuran di situ? Rata-rata laki-laki melakukan poligami itu jujurnya boleh dikatakan 0,5 sekian gitu ya. Jadi memang pertama itu lebih utama agamanya, yang kedua ekonominya, kemudian yang ketiga kejujuran dalam berumah tangga. Orang yang tidak jujur, insya Allah hidupnya tidak akan nyaman. Orang yang tidak ikhlas, insya Allah hidupnya tidak akan lurus. Jadi kalau saya ibaratkan, walaupun itu poligami, apakah tidak poligami, tubuh kita itu 3M 2K. Ini kita bertangan 2, kepala 1. 3M, menjaga, memelihara, mempertahankan. Udah dengan 2K, apa itu? Keyakinan dan kejujuran. Nah, jadi klop di situ. Mau poligami kah dia, mau tidak poligami kah dia, asalkan dia memegang 3M 2K, insya Allah akan lancar, baik dalam rumah tangganya, usahanya. Banyak orang yang melakukan poligami tapi hidupan ekonominya morat-marit, itu namanya poligami nekat. Nekat tanpa perhitungan gitu kan. Jadi ke depan barangkali kita berharap ya ada masyarakat yang kalau mau poligami itu ya konsultasi dulu. Konsultasi dulu efek baiknya, efek buruknya gimana gitu kan. Mampu enggak adil, kemudian sesuai dengan syariat. Apakah ada tujuan poligaminya seperti apa? Ya, dalam agama, dalam syariat dibiarkan laki-laki itu berpoligami ketika dia cacat, tidak bisa beri keturunan, kemudian tidak mampu memenuhi kebutuhan suaminya, kemudian mungkin lumpuh seperti itu, maka dibolehkan, tidak ada masalah. Kalaupun ada wanita yang nyuruh suaminya untuk poligami aja ya, gitu kan? Kenapa saya tidak mampu lagi? Maka lebih baik seperti itu daripada kita meminta poligami, seperti itu. Iya. Itu mungkin. Nah, itu sahabat talk show. Diingat nih, kita harus selalu memenuhi dalam kehidupan kita 3M 2K tadi. Ya. Nah, terus juga untuk para sahabat talk show yang mungkin nih kepikiran tentang poligami atau akan memberitahu informasi kepada orang lain tentang poligami,
itu harus sesuai dengan undang-undang dan hukum syariat. Jangan sampai terjadi poligami terselubung ya. Jadi kayak poligami diam-diam menikah ya itu. Terus juga tadi kalau misalnya istrinya belum selesai masa idahnya, lalu dia sudah menikah, berarti itu juga dinamakan poligami terselubung ya. Betul. Nah, mungkin yang terakhir ada nggak sih pesan untuk para laki-laki di luar sana, mungkin yang kepikiran mereka poligami tapi tujuannya nggak lurus? Baik, satu bunga di taman kita jauh lebih baik daripada 1000 bunga di taman orang. Apakah itu bunga tepi jalan, apakah itu bunga sedap malam, seperti itu. Yang terbaik itu ada satu. Kalau mau nambah juga yang terbaik. Nah, melalui proses kebaikan akan kita tanam dan insya Allah akan kita tuai juga kebaikan. Ya. Kalau bahasa Minangnya, babue elo pado-padoi, babue buruk jan sekali itu. Kalau ingin kita berbuat baik, ya lihat bagaimana terhadap kitanya, bagaimana terhadap keluarganya. Itu juga dengan berbuat buruk, ya harus timbang-timbang. Maka pikirlah 100 kali putaran untuk mengambil sikap. Kalau memang itu baik untuk agama, lakukan. Tapi kalau memang itu akan buruk bagi agamanya dan bagi agama keluarganya, tinggalkan. Nah, jadi seluruh kehidupan itu pasti ada pasang surutnya, ada susah, ada senangnya. Tapi ingat, Allah akan memberikan kebaikan terhadap apa yang kita perbuat, dan Allah akan berikan jalan keluar dari sebuah kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu barangkali. Nah, menarik banget ya sahabat Talkshow. Mungkin ini bisa menambah edukasi dan pengetahuan kita ya, karena poligami ini merupakan isu yang gak pernah surut nih, kayak selalu aja ada pembahasan tentang poligami ini. Mungkin dengan ini kita bisa menambah wawasan kita tentang poligami sendiri. Mungkin cukup sekian bincang-bincang hangat kita pada siang kali ini. Saya Azra Naila dan tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Pemirsa, KPI News akan kembali beberapa saat lagi. Most of human civilization, we believed that life could only exist on the surface of our planet. What else were we wrong about? Welcome to my world. Won't you come on in? This world has more secrets than we could possibly imagine. Miracles I get. Still happen now and then. What is that? That's not Kong. What could have done this? Kong can't stop this on his own. He won't be alone.
Is that a mini Kong? Nama saya Vina Philip. Pilihan saya jatuh ke tanah datar. Selain alamnya yang bagus, saya juga tertarik mengulik silat Pangean, sebuah bela diri kuno warisan leluhur Minangkabau. Pernah kita merantau dulu di daerah Riau, khusus untuk ekspedisi barang ilegal gitu. Sudah itu pulang karena orang tua sakit, kemudian kita kerja di tambang. Kalau kerja tambang itu, kalau kita dari pencinta alam, ya bertentangan lah. Program pariwisata aku harus ada itu. Berbeda, Bar. Wisata nagari itu menjaga adat. Sekarang keputusan kalian untuk adu fisik dengan catatan jangan melukai, jangan membunuh. Terima kasih, masih bersama kami. Tradisi berundiang merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Berikut beritanya. Tanah Minangkabau menyuguhkan banyak keunikan, mulai dari bentang alam yang indah, tradisi yang unik, kuliner yang lezat, dan kehidupan masyarakat yang menjunjung adat istiadat. Salah satu tradisi yang unik di Minangkabau adalah barundiang. Sepanjang rundiang ku datuk tu di mak di sekolah terserak ke tengah-tengah taida kana rami tertumpah di badan nambu budi semua kita dengar pula semua tu. Menurut pasangan yang biasa limbago gayung tentu mengadai sambut limbago katung mengadai jawab. Badinan sekarang kau gini terati duduk ni nama samu limbago bersidang dalam adai katu surang tentu dipobulati katu waduh tujuan. Karena duduk lain yang samparan di tagak lain sebatang didelegakan katu sepatah mentari mana sopu. Dan informasi tadi sekaligus menutup akhir jumpa kita di KPI News. Dan saya Iksan Adiansa dan rekan saya Arif Rahman serta kru yang bertugas pamit undur diri. Most of human civilization, we believed that life could only exist on the surface of our planet. What else were we wrong about? Welcome to my world. Won't you come on in? This world has more secrets than we could possibly imagine. Miracles I get. Still and still, now and then.
is that? That's not Kong. What could have done this? Kong can't stop this on his own. He won't be alone. Welcome to my world. Is that a mini Kong?